Oke teman-teman, jadi mulai besok kita ganti shift ya. Jadi Ais pagi, Sarli siang, Mia jaga malam. Ya, jangan lupa tugasnya masing-masing. Ya, pagi di clean up dulu mesinnya. Terus jangan lupa cek binsnya juga. Terus Mia pastiin supply-nya nyampe tepat waktu ya. Jangan lupa dicek juga kemasannya, jangan sampai ada yang rusak. Terus apa lagi ya? Tristan kenapa kelihatan cuek gitu ya sama gue? Apa dia masih kesel karena peristiwa semalam? Oke, semuanya semangat ya. Baik, Bos. Baik, Bos. Kapten, Hai. masih bete ya sama gue? Enggak. Gue tahu lo kesel kan karena sikap gue semalam. Gue minta maaf ya. Udah gak marah kan sama gue? Iya, gue nggak marah sama lu Putu. Ya justru gue merasa kalau gue juga terlalu egois buat maksain kehendak gue minta lu ngelakuin ini itu. Tapi ya sebenarnya balik-balik lagi, gue minta itu karena gue pengen bantuin lu buat dapetin pangeran. Iya gue tahu. Ya, tapi Put, kalau lu emang nggak siap, lu nggak mau meranin Aurel, it's okay. Keputusan gue serahin dulu. Dan gue janji, gue akan hormati keputusan lo. Gue mau kok ngelanjutin skenario sesuai sama Pak Sutradara Ketan. Serius? Oh iya, Pangeran juga ngajakin gue ketemu di taman deket kampus. Gue yang dimaksud adalah Aurel. Jadi gue bakal jadi Aurel lagi. Bener? Iya. Oke. Jangan oke doang, sekarang kabarin tim Aurel. Yeah. Supaya gue bisa didandanin jadi Aurel. Bentar, HP gue ketinggalan di kasir. Yaudah, gue mau telepon anak-anak yang buat siapin Aurel, oke? Setelah gue pikir-pikir, omongan ibu ada benernya juga. Gimana pun, gue harus hargain usaha Tristan dan teman-teman yang udah selalu bantuin gue. Apa yang Papa sembunyiin dari kamu? Papa nggak sembunyiin apa-apa kok dari kamu. Daripada kamu terus-terus berulang nanyain hal yang sama, mendingan kamu fokus sekarang ke masa depan kamu. Apain juga mikirin masa lalu kamu terus. Kalau Papa masih nggak mau jujur nggak apa-apa. Tapi jangan harap aku akan balik ke rumah. Aku akan pergi, aku akan cari tahu semuanya sendiri, termasuk alasan kenapa Papa benci sama Putri dan urusan Papa, Tante Lydia sama Pak Jaka. Sebentar. Oke, Papa akan jelasin ke kamu. Papa akui, Papa memang sudah bohongin kamu soal amnesia itu. Tapi itu Papa lakukan untuk kebaikan kamu sendiri. Karena Papa benar-benar gak mau kamu ingat segala sesuatu tentang setahun yang lalu. Tapi kenapa, Pak? Kenapa Papa nggak jujur sama aku? Berarti semua yang Putri omongin itu bener dong? Ya, karena Papa rasa kamu dan Putri memang tidak selevel. Please jangan gunain alasan itu, Pak. Papa tahu sendiri kan, sekarang Putri adalah anak tirinya Om Raymond. Jadi itu nggak masuk akal sama sekali. Bener, memang sekarang dia anak tirinya Pak Raymond. Tapi kamu kan nggak tahu, sebelum ibunya Putri menikah sama Om Raymond, siapa mereka? Mereka orang biasa aja. Justru saat itulah ibunya memanfaatkan Putri untuk bisa dekat sama kamu dan memanfaatkan kamu untuk mendapatkan harta. Makanya, sejak itu, Papa benar-benar gak suka. Dan Papa gak akan pernah lupa sama peristiwa itu. Walaupun sekarang mereka udah menikah. Dan satu lagi, asal kamu tahu, Om Raymond itu adalah orang yang sudah menghancurkan bisnis Papa. Makanya kenapa Papa sama Tante Lydia perusahaannya merger sekarang. Papa yakin itu doang alasannya. Nggak ada alasan lain. Karena aku ngerasa masih ada banyak banget yang Papa sembunyiin dari aku.
Dan papa belum sepenuhnya jujur sama aku. Nggak ada. Sama sekali nggak ada alasan lain. Papa udah terlanjur aja nggak suka sama dia. Papa harap dengan penjelasan Papa tadi, kamu bisa ngerti maksud Papa. Oh, ketahuan sekarang dari mana sifat songongnya pangeran berasal. Dari siapa lagi kalau bukan papanya? Udah nggak jadi donatur kampus aja masih bisa ngeremehin Putri. Nggak nyadar apa? Kalau yang jadi donatur terbesar sekarang, step fathernya Putri alias Mr. R. Oke, kalau soal Pak Jaka gimana? Kalau untuk soal Pak Jaka itu, kamu nggak perlu pusingin. Karena itu hanya ancaman Tante Lydia buat Papa. Kita sama-sama rekan bisnis sama dia waktu itu. Jadi maksud Papa berantem sama Tante Lydia sampai segitunya. Sampai Tante Lydia masuk rumah sakit itu cuma karena bisnis. Nanti kalau kamu udah terjun sendiri ke dalam dunia bisnis, kamu juga pasti ngerti. Pasti ada cekcok dalam perusahaan. Dan urusan Tante Lydia tadi tidak ada hubungannya dengan Papa. Itu murni kecelakaan. Papa nggak buat apa-apa kok sama Tante Lydia. Apa semua yang Papa omongin ini benar? Sekarang menurut Papa, mendingan kamu fokus sama Aurel. Bisa-bisanya Pak Alex minta pangeran pindah ke lain hati saat masih amnesia. Oh, seandainya Pak Alex tahu kalau Aurel dan Putri itu the same person, Pak Alex pasti akan shock. Udah cukup kali ini rekamannya. I have to go to the campus right now. Suara apa itu, Pangeran? Kamu dengar nggak? Coba Papa lihat dulu. Gue harus kemana lagi coba untuk dapetin kepingan puzzle yang hilang supaya ingatan gue kembali. Meskipun Papa udah jawab semua pertanyaan gue, tapi gue ngerasa masih ada yang Papa umpetin dari gue. Saya nggak bisa lama-lama nemuin kamu. Jadi kamu jangan sampai telat, atau saya akan pergi. Gue bakal datang duluan ke tempat janjian kita. Meskipun si cewek Hal udah cerita sebagian hidup gue dan dia dulu, tapi nggak tahu kenapa gue masih nggak inget apa-apa. Dan setiap kali gue deket cewek Halu, gue juga nggak ada perasaan apa-apa. Gue nggak bisa bohongin diri gue sendiri. Emang sekarang gue jatuh cinta sama Aurel. Cuman Aurel yang kepingin banget gue dapetin. Gue harus pakai kesempatan ini buat ngomong serius sama Aurel. Welcome back, Aurel. Thank you. Silakan. Ini kunci mobilnya Aurel Francisca. Good luck. Thank you, Ki. You're welcome. Gimana, kue putu? Udah siap? Udah tahu mesti ngapain aja? Iya, Pak Ketan. Paham kok gue. Nanti kalau pangeran nembak Aurel lagi, gue harus terima. Yes, pokoknya lo harus yakin dan percaya sama scanner yang gue buat. Gue nggak tahu apa yang bakal terjadi antara gue sama pangeran. Karena belum tentu juga. Pangeran bakal nyatain cintanya lagi ke Aurel.